Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Free Visual. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengisi daftar riwayat hidup baik itu P3K ataupun CPNS. Di akun resmi SSCN yang sudah lulus, baik SKB ataupun P3K yang tahap 1, itu sudah mulai mengisi daftar riwayat hidup. Nah, di situ kita bisa download petunjuknya atau penunjukan ini pengisian daftar riwayat hidup di ASN 2021. Sudah jelas ya, nanti saya bahas dan akan saya bacakan. Nah, untuk yang P3K tahap 2 itu masih belum muncul karena masih tahap masa sanggah atau menunggu mempersiapkan pengisian daftar riwayat hidup. Jadi ini tepat untuk kita pelajari dulu sehingga nanti ketika muncul kita sudah paham dan mengisinya pun juga tidak keliru. Jadi jangan sampai nanti ketika muncul baru kita cari-cari informasi dan kehabisan waktu dalam pengisian karena ada batas waktunya. Oke, langsung aja. Maksud dan tujuan, ruang lingkup, alur kelulusan SCN. Oke, kita udah lewatin semua. Kalau yang untuk kalian udah lolos, selamat. Nah, untuk peserta yang lulus seleksi tapi mengundurkan diri, di sini juga udah ditunjukkan langkah-langkahnya. Nih, tapi kayaknya kita tidak perlu ya, karena kita udah bersyukur banget untuk lolos ini. Nah, mengundurkan diri pun juga ada konsekuensinya. Nah, ini peserta lulus seleksi dan melanjutkan ke pemberkasan. Jika peserta memilih ya, maka akan muncul tanda pengisian daftar riwayat hidup. Jadi kita nanti masuk login ke akun kita di dashboard, itu sudah di bawah sendiri ada pengisian data perorangan. Nah, ini langkah pertama adalah pengisian data perorangan yang berisikan biodata calon CPNS atau P3K. Kolom yang ditandai merah, bintang merah adalah wajib diisi. Isikan biodata, alamat, dan keterangan lainnya. Di sini pengisian data perorangan. Nah, ini ada biodata kita. Nah, nomor induk kependudukan, nama sesuai ijazah, gelar depan, tempat lahir ijazah. Jadi ini harus sesuai dengan ijazah. Nama KTP, nama sesuai dengan KTP atau sesuai dengan gelarnya. Tapi tidak usah ditulis untuk gelar. Nama sesuai ijazah tanpa gelar. Contoh, itu sudah ada. Jadi gelarnya tidak usah ditulis. Terus gelar belakang kalau misalkan ada. Oke, itu agama dan lain-lain sesuai dengan KTP. Nah, selanjutnya alamat domisili. Alamat domisili ini adalah alamat yang sebentar. Nah, selanjutnya alamat domisili. Alamat domisili ini kita isi alamat tempat tinggal kita. Bisa sesuai KTP, bisa tidak, karena ini domisili. Keterangan lainnya, tinggi badan, berat badan, warna rambut, dan sebagainya ditulis dengan sesuai atau keadaan yang sebenar-benarnya. Yaitu mengisi kapta dan selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah kolom hobi. Dapat diisi lebih dari satu jenis hobi. Misalkan ada membaca, keterangan hobinya apa, baca apa, menyanyi atau seni lainnya. Pokoknya nanti diisi aja hobi kita masing-masing. Terus buku petunjuk pengisian daftar riwayat hidup dan sanggah hasil SKB ASN 2021. Nih. Selanjutnya muncul seperti itu. Olahraga, menggambar, desain. Keterangannya membuat desain logo menarik. Langkah kedua adalah pengisian riwayat pendidikan. Pada kolom ini peserta dapat mengisikan riwayat pendidikan dan riwayat kursus. Pendidikan yang digunakan saat melamar formasi jabatan telah otomatis muncul, tapi dapat diubah untuk dilengkapi kolom-kolom yang masih kosong. Jadi nanti kita mengisi kolom pendidikan ini
yang sudah terdata di Dapodik itu otomatis muncul. Tapi misalkan ada yang kurang, kita bisa menambahkan dengan klik tombol ubah. Setelah itu kita simpan. Nah ini misalkan ubah data pendidikan, kita klik, terus kita sesuaikan. Misalkan ada yang kurang, itu kita ganti. Tapi jika sudah, bisa dilewati dan langsung disimpan. Ini perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Jadi tidak bisa menambahkan. Misalkan pendidikan yang digunakan untuk melamar adalah S1 Sistem Informasi, lalu peserta ingin menambahkan pendidikannya S2, penambahan akan gagal karena S2 adalah setingkat lebih tinggi dari S1. Atau jika peserta memiliki 2 degree S1 lalu ingin menambahkan pendidikannya misalkan S1 Manajemen, akan gagal juga di input karena tingkat pendidikannya setingkat dengan S1 Sistem Informasi yang digunakan untuk melamar. Tambahkan pula pendidikan peserta sejak sekolah dasar, menengah, atas dengan mengklik tombol tambah pendidikan. Jadi menambahkan pendidikan ini hanya bisa tingkatan di bawahnya. Misalkan S1 berarti bisa menambahkan SMA, SMP, atau SD. Jadi yang di bawahnya, kalau di atasnya tidak bisa. Tanggal ijazah jangan lupa diteliti untuk nanti sebelum diisikan. Nah, kalau kita punya pengisian kursus atau pelatihan, itu bisa di sini. Istilah riwayat pendidikan dengan riwayat pendidikan formal mulai dari SD Anda. Untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, masukkan jurusan sekolah dasar atau SLTP, SMA, SLTA, atau SMA, dan sebagainya. Sesuai nomenklatur jenis sekolah di ijazah. Untuk tingkat pendidikan SMK, masukkan nama jurusan SMK. Untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi, masukkan nama prodi atau jurusan yang sesuai dengan ijazah. Anda dapat menambahkan atau mengubah data riwayat pendidikan dan kursus sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Jika sudah selesai mengisi daftar data riwayat pendidikan dan kursus, klik tombol selanjutnya. Nah, untuk gelar depan dan gelar belakang adalah gelar yang Anda dapat setelah menempuh pendidikan tersebut. Selanjutnya adalah pengisian riwayat kursus. Jika peserta pernah mengikuti kursus, silakan klik tombol tambah kursus. Isilah data-data yang wajib, yaitu yang dibintangi merah untuk pengisian data tempat. Silakan diisi dengan nama kota atau negara tempat pelaksanaan kursus. Ini misalkan kalian pernah mengisi atau mengikuti kursus, bisa klik tambah kursus, tapi jika tidak bisa dilewati aja. Jenis kursus telah tersedia, peserta hanya dapat mengisi jenis kursus yang telah terdaftar. Jadi kalau misalkan nggak ada daftar, kita lewati, tapi kalau misalkan ada, kita klik aja dan kita tambahkan. Lalu pilih langkah selanjutnya. Dan di langkah ketiga adalah pengisian riwayat pekerjaan. Di halaman ini peserta diwajibkan mengisi riwayat pekerjaan jika ada, penghargaan jika ada, dan prestasi jika ada. Jadi riwayat pekerjaan nih, misalkan kita pernah mengajar di mana, itu tanggal SK-nya dari kapan. Nah itu tanggal selesainya, tanggal mulainya, kita isi semuanya. Penghargaan juga seperti itu, nomor surat, tanggal surat keputusan, tahun perolehan, di negara mana juga kita isi. Prestasi juga sama dengan penghargaan, cuman prestasi ini hanya dituliskan dengan tingkat dan tahun. Kalau sudah, bisa klik selanjutnya, klik tombol riwayat pekerjaan untuk menambahkan seluruh riwayat pekerjaan yang dimiliki oleh peserta jika ada sebelum lulus menjadi calon aparatur sipil negara. Nah ini sebelum ya, ini sebelum lulus. Jadi selama ini kita ngajar di mana aja atau pernah bekerja di mana saja, kita tulis di daftar riwayat pekerjaan ini. Kita tambahkan. Ya, jika sudah atau punya prestasi, kita klik aja tombol tambah prestasi. Lalu kita isi. Langkah keempat adalah pengisian riwayat keluarga. Di halaman ini saya diwajibkan untuk mengisi seluruh anggota keluarga, diantaranya pasangan, istri atau suami,
anak, orang tua kandung, bapak dan ibu, saudara kandung, kakak dan adik, dan mertua bapak dan ibu. Itu semua kita isi riwayat pengisian keluarganya, riwayat keluarganya. Kita isi semuanya. Tambahkan riwayat istri atau suami, kita tambahkan. Keluarga dari NIK, nomor kakak, NIP, nama, tempat lahir, dan lain-lain. Sama dengan perorangan kita tadi. Nah, ini kita isi semuanya. Sama untuk orang tua, bapak atau ibu, mertua bapak atau ibu juga sama. Nah, yang terakhir adalah kelima adalah pengisian organisasi. Di halaman ini peserta diwajibkan mengisi riwayat organisasi jika ada atau jika pernah mengikuti dan mengisikan data lain-lain yang dibutuhkan dalam proses pemberkasan calon aparatur sipil negara sesuai dengan petunjuk pengisian data keterangan lainnya yang ada pada box berwarna kuning. Jadi sudah ada template-nya, jadi kita tinggal memilih aja. Jika sudah semua, menambahkan riwayat, kita tinggal selesai dan selanjutnya. Ini cara pengisiannya, tambah organisasi. Dia tanggal mulai, tanggal selesai, tempat. Langkah ke-6 adalah unggah dokumen. Di halaman ini peserta diwajibkan melakukan 2 kali klik cetak DRH yang telah diisi dengan klik tombol cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Selanjutnya, menulis data-data yang diharuskan untuk ditulis tangan di DRH yang telah dicetak tersebut dan menandatangani DRH. Terakhir, DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah kembali ke SSCN di halaman ini dan dihimbau untuk membaca dahulu ketentuan unggah dokumen di bawah pada box berwarna kuning. Jadi setelah kita mengisi semua data riwayat hidup, di langkah ke-6 ini kita cetak DRH-nya, baik perorangan ataupun DRH riwayat. Setelah itu kita tanda tangani dan habis itu kita upload kembali ke SSCN. Oke. Selanjutnya adalah jenis-jenis dokumen yang kita unggah. Yang pertama adalah file scan surat pernyataan 5 poin sesuai dengan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 dan surat pernyataan yang dipersyaratkan oleh instansi yang digabung menjadi satu file dan sudah dibubuhi materai serta ditandangani oleh CASN ukuran maksimal 1000 KB atau 1 MB dengan format PDF. Itu nanti biasanya muncul di lampiran BKD masing-masing. Dan yang kedua adalah file surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang masih berlaku dengan maksimal 1 MB dengan file format sama PDF. Yang kedua adalah file scan surat lamaran CASN yang ditujukan kepada instansi yang Anda lamar. Jadi misalkan kita di BKD masing-masing provinsi ya provinsi, kalau kota ya kita tulis kota dengan ukuran maksimal 500 KB dengan format PDF. Yang kedua adalah file scan daftar riwayat hidup yang diisi dan diunduh di web CASN yang digabung menjadi satu file dan sudah dibubuhi materai serta ditantangani oleh calon ASN dengan ukuran maksimal 1 MB dengan format PDF. Ini yang tadi yang saya jelaskan di atas, yaitu kita download file yang sudah kita isi baik itu DRH perorangan ataupun DRH riwayat. Itu nanti uploadnya di sini ya. Nah, selanjutnya adalah file bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang apabila memiliki pengalaman kerja. Jadi kalau kita sudah bekerja, kita minta surat buktinya dan ditangani oleh pejabat yang berwenang, entah itu kepala dinas kita atau kepala sekolah atau mungkin kepala daerah atau yang berwenang untuk menandatangani itu. Yang selanjutnya adalah file surat keterangan tidak mengonsumsi atau menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang ditantangani oleh dokter dan unit pelayanan kesehatan pemerintah. Jadi ini surat bebas nafsa. Kita upload di sini dengan file maksimal 1 MB dengan format PDF. File scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS dan dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Ini bisa kita minta minimal di puskesmas ya atau rumah sakit yang di bawah naungan pemerintah dengan ukuran maksimal 1 MB dengan format PDF. Selanjutnya file scan ijazah pendidikan asli, ijazah penyertaan dikti untuk lulusan luar negeri yang digunakan untuk melamar formasi CASN. Jadi ijazah yang kita gunakan untuk upload dulu waktu melamar itu nanti kita upload di sini juga dengan ukuran maksimal 1 MB atau 1000 KB dengan format PDF. Yang terakhir adalah file scan transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi sama dengan ijazah
file transkrip nilai kita yang diupload adalah sama yang kita gunakan untuk melamar dulu, dengan file format PDF maksimal 1000 KB. Nah, ini ketentuan unggah dokumen. Format berkas yang diterima adalah PDF. Ukuran minimal setiap berkas adalah 100 KB. Jadi minimal format berkasnya itu 100 KB, maksimalnya sesuai dengan yang tertera. Hindari memfoto berkas dengan kamera handphone, pakai scan ya. Jika ukuran berkas melebihi ketentuan, silakan dikecilkan. Segala bentuk salah unggahan tertukar, proses unggah tidak menjadi tanggung jawab pendaftar. Jadi harus teliti. Jika sudah selesai mengunggah, harap mencetak hasil unggahan dengan menekan tombol lihat. Anda dapat mengunggah ulang berkas, misalnya jika tidak jelas ataupun terpotong sesuai keperluan sebelum mengakhiri tahap pemberkasan. Jadi kita cek lagi nanti semuanya berkas itu. Kalau sudah memenuhi syarat terlihat, baru kita akhiri proses pengisian DRH. Lalu kita klik resume. Nah, berikut merupakan contoh DRH perorangan yang ditandai bintang adalah kolom yang harus diisi. Ini contohnya semuanya. Ini contoh DRH riwayat, hasilnya nanti seperti ini. Ini orang tua kolom orang tua kandung dan saudara kandung, bu bapak ibu mertua, organisasi juga akan muncul seperti ini. Catatan kepolisian, nanti keterangan lain-lain yang kita unduh tadi semuanya akan muncul. Nah, DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah dengan multipage atau hasil cetakan DRH perorangan dan DRH riwayat di-scan menjadi satu halaman lalu diunggah di kolom yang sama. Peserta masih dapat melakukan perubahan pengisian data sebelum klik tombol akhiri proses pengisian DRH. Tombol akhir proses pengisian DRH baru dapat diklik jika seluruh unggahan dokumen persyaratan telah lengkap diunggah. Jadi kalau kita sudah selesai, akan akhir proses itu nanti akan bisa kita klik, tapi kalau belum masih belum bisa kita klik. Oke, sampai di sini dulu jelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah mengikuti petunjuk singkat ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.